Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul No Time to Die, dirilis tahun 2021. Film ini merupakan lanjutan dari film James Bond sebelumnya yang berjudul Spectre yang dirilis tahun 2015 lalu. Di akhir film sebelumnya, Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeline yang merupakan anak dari Mr. White. Saat itu, Mr. White meminta Bond untuk menjaga Madeline setelah kematiannya. Suatu hari Bond mengalami kejadian luar biasa ketika sedang berada di Italia bersama Madeline. Kejadian tersebut membuat Bond memutuskan untuk berpisah dengan Madeline. Kemudian Bond menjalani kehidupan tenteram di Jamaika. Namun semua itu terinterupsi ketika kawan lamanya Felix Leiter dari CIA muncul dan meminta bantuannya. Misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik ternyata lebih beresiko dari dugaan, mengantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius bersenjatakan teknologi baru dan mematikan, yaitu Lucifer Safin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film dibuka dengan kilas balik kehidupan Madeline kecil yang saat itu tinggal di sebuah rumah terpencil bersama sang ibu yang suka mabuk-mabukan dan ayahnya Mr. White yang jarang pulang ke rumah. Hari itu ketika Madeline memeriksa keadaan ibunya yang sedang teler, tiba-tiba ia melihat sesosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Madeline coba memberitahu ibunya, tapi karena mabuk parah, ibunya tak terlalu mengabaikan Madeline. Ketika pria itu masuk ke dalam rumah, Madeline segera bersembunyi. Si pria kemudian mengatakan dirinya adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Kemudian dia menghabisi ibu Madeline. Setelah itu dia mencari keberadaan Madeline. Madeline yang sebelumnya melihat sebuah senjata di lemari tiba-tiba keluar dari bawah kasur dan menembak Safin. Ketika Madeline menarik Safin, ternyata dia masih hidup. Safin terbangun dari pingsannya. Madeline pun kabur tapi terperosok dalam retakan es. Namun tak apa yang ada di pikiran Safin saat itu ketika melihat Madeline terjebak di bawah es. Safin malah menarik dan menyelamatkannya kemudian pergi. Cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Bond dan Madeline sedang menikmati masa liburannya di Matera, Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisi rahasia dan impian mereka. Hal itu pun dilakukan Madeline. Pagi hari, Bond pamit kepada Madeline akan berziarah ke kuburan Vesperlin, mantan kekasih Bond yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang terlihat di film James Bond Casino Royale. Ziarah ini atas permintaan Madeline. Sampai di sana, Bond diantar oleh seorang remaja dan kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bond melihat kartu di atas bunga berlambang Spectre, dan tiba-tiba beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut. Kemudian mencoba menghubungi Madeline, namun tak diangkat. Bond pun segera bergegas kembali ke hotel. Di jalan, tiba-tiba anak buah Spectre muncul di segala arah dan mengejar Bond. Bond berhasil melumpuhkan seorang anggota Spectre yang bernama Primo, dan dia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeline, adalah bagian dari Spectre, yang membuat Bond menganggap bahwa Madeline adalah bagian dari semua ini. Bond kemudian menuju hotel. Tiba di hotel, Bond bertanya kepada Madeline,
Bagaimana Spectre bisa mengetahui keadaannya? Bond mencurigai Madeline, tapi Madeline mengatakan ia tak pernah melakukan apapun. Kemudian Bond segera membawa Madeline pergi. Saat di mobil, Madeline ingin mengatakan satu rahasia pada Bond, tapi belum sempat mengatakannya, Bond menancapkan gas mobilnya. Ternyata anak buah Spectre terus mengejarnya. Tiba-tiba handphone Madeline berdering. Ketika diangkat, ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre, Franz Oberhauser alias Blofeld, yang merupakan kakak tiri dari Bond. Di sana, Blofeld mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Madeline dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Tiba-tiba Bond yang merasa dikhianati menghentikan laju mobilnya. Para anak buah Spectre mengepung mobil Bond dan memberondongnya dengan peluru. Salah satu agen Spectre yang bernama Brimo tadi yang ternyata masih selamat tampak memfokuskan tembakan ke arah Madeline. Madeline meminta kepada Bond untuk melakukan sesuatu. Dirasa cukup memahami situasinya, Bond kemudian mulai memutarkan mobilnya sambil menembak dengan mobilnya. Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre, akhirnya Bond dan Madeline berhasil melarikan diri. Lalu Bond berhenti di sebuah stasiun. Bond mengantarkan Madeline naik kereta api. Kemudian Bond mengatakan bahwa mereka tak akan bertemu lagi. Lima tahun kemudian, Spectre membobol laboratorium MI6 tempat Profesor Abruchev sedang mengembangkan penelitiannya. Abruchev menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Heracles, yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan, dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Sangat canggih, bukan? Setelah berhasil mendapatkan Abruchev dan penelitiannya, kemudian Spectre lalu menghancurkan laboratorium tersebut. Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Port Antonio, Jamaika, dia menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agen MI6. Saat Bond pulang mancing, dia mendapat kunjungan dari teman lamanya Felix yang bekerja di CIA. Film-film sebelumnya juga Felix sudah diperlihatkan, dan seorang rekannya dari Departemen Inggris bernama Logan Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond menyelamatkan Profesor Abruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak. Ternyata di sana ada Primo yang mendengar pembicaraan mereka, dan juga Bond berpapasan dengan wanita cantik yang merupakan salah satu agen dari MI6. Ketika akan pulang, Bond mengalami masalah dengan mobilnya. Kemudian si wanita tadi yang ketahui bernama Naomi menawarinya tumpangan. Sampai di rumah Bond, barulah Naomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai 007 di MI6. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond untuk tidak ikut campur dalam masalah Abruchev. Lalu Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan mempekerjakan Profesor Abruchev. Kembali M mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. M meminta Ki untuk memantau keadaan Franz Oberhauser atau pimpinan Spectre atau nama lain Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pengawasan MI6. Bond yang mendengar keterlibatan Spectre, Bond langsung teringat akan istrinya Madeline, memutuskan untuk ikut bersama Felix menyelamatkan Profesor Abruchev. Bond pergi ke Santiago menemui seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Abruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Heracles dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya Abruchev mempunyai rencana lain.
Diam-diam dia malah mengganti profil DNA Herakles tersebut sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. Bond dan Paloma menghadiri perjamuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari berbagai negara. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Dalam situasi kepanikan, Obrigef mencoba melarikan diri. Bond dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk milik Obrigef. Sementara itu, anak buah Spectre terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan oleh agen baru 007, namun Bond dan Paloma berhasil kembali merebutnya. Setelah menyelesaikan misinya membawa Obrigef, Bond dan Paloma pun berpisah. Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini. Bond kemudian membawa Obrigef ke sebuah kapal, di mana di sana sudah ada Felix dan Logan yang sedang menunggunya. Bond kemudian menginterogasi Obrigef dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini, dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta Obrigef untuk tutup mulut. Tapi Obrigef mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun ada orang lain yang memerintahkan untuk menyabotase. Karena Logan yang terus berusaha menyuruh Obrigef untuk tutup mulut, akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda. Terjadi perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak. Akhirnya Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama Felix dan kemudian mengatakan kepada Obrigef bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer Safin. Mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Bond coba menyelamatkan Felix, namun itu tak berhasil dan Felix pun tewas. Bond kemudian pergi ke kantor MI6. Dia disambut oleh Moneypenny dan mengantarnya ke ruangan M. Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmarsh untuk mengetahui pada siapa Obrigef dan Logan bekerja. Namun M menolaknya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tidak ingin mengambil resiko.
Moneypenny yang melihat kekesalan Bond menawarkan bantuan. Tanpa sepengetahuan M, mereka meminta bantuan pada Key untuk mencari bantuan apa yang ada di dalam flash disk milik Obruchev yang ditemukan oleh Bond. Ternyata itu adalah pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan Obruchev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya terdapat juga ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius. Bond kemudian meminta Key untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh, karena dia yakin Blofeld pasti mengetahui siapa di balik semua ini. Tapi masalahnya Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya yang tak lain itu adalah Madeleine. Sementara itu di ruang kerjanya, Madeleine dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Safin tahu bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaannya Blofeld. Dia meminta Madeleine membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmarsh menemui Blofeld dan membawa Heracles bersamanya, atau dia akan membunuh orang yang dia cintai. Di kantor MI6 pun kembali diaktifkan kembali menjadi agen 00. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Heracles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6 yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakannya, hingga dia mencapai sasaran yang dituju. Tapi Obruchev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di Belmarsh. Sebelum bertemu Blofeld, Madeleine mengoleskan Heracles di tangannya atas suruhan Safin. Dan di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, akhirnya Bond bertemu dengan istrinya Madeleine. Tampak Bond dan Madeleine sangat canggung dengan keadaannya. Saya langsung teringat waktu Bond yang melepaskan Madeleine di kereta waktu itu. Madeleine dan Bond pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika Blofeld akan keluar, Madeleine memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan meminta keluar dari ruangan tersebut. Tapi sebelum Madeleine keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeleine. Ketika percakapan Blofeld dan Bond berakhir ricuh, Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Namun sebenarnya bukan karena cekikan Bond, melainkan karena Heracles yang ada di tangannya. Key pun menyimpulkan bahwa Heracles tidak dapat dikeluarkan dari tubuh Bond, karena sekali dia terinfeksi, maka selamanya dia akan ada di tubuh Bond. Hal itu tidak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Bond memutuskan untuk menemui Madeleine di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Madeleine sudah memiliki seorang putri bernama Matilda, yang memiliki mata biru sama seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia sebenarnya Madeleine ingin mengatakan dirinya sedang mengandung anak Bond, namun tidak sempat dia katakan. Tapi di sini Madeleine tak ingin mengatakan bahwa ini anak dari Bond, sehingga Bond masih tidak mengetahuinya. Bond hanya memiliki firasat dengan melihat mata dari gadis kecil itu. Lalu Madeleine membawa Bond di ruang kerja ayahnya. Di sana Madeleine memberitahu Bond masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Safin yang menjadi dalang tewasnya Blofeld. Dia jugalah orang yang telah memerintahkan Obruchev untuk menyabotase Heracles. Dia juga memberitahu bahwa Safin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu direbut oleh ayahnya, dan Madeleine yakin bahwa disinilah pusat dari pengembangan Heracles. Mendapat informasi tersebut, kemudian Bond menghubungi Key untuk melacak Safin dan pulau yang dimaksudkan Madeleine dengan mengirimkan foto yang dia dapatkan. Setelah berhasil mendapat lokasi pulau tersebut, Key langsung menghubungi MI6 dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Tanner juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Naomi untuk melacak Logan mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond, sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Madeleine. Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan mereka dibuntuti oleh dua mobil tak dikenal. Bond segera mengambil jalur alternatif dan terjadi kejar-kejaran.
Bond meminta Madeline dan Matilda bersembunyi di sebuah pondok sementara dia akan menghabisi anak buah Safin. Logan yang terjepit meminta Bond untuk membantunya, dan Bond membantunya. Ketika Bond menghampiri Madeline dan Matilda, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa helikopter. Naomi kemudian datang memberikan tumpangan kepada Bond. Berdua mereka langsung menuju bandara di mana Ki telah menunggunya. Mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka. Mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Abruchev dan Safin, dan menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi, Ki memberikan Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit dalam jaringan terprogram. Sementara Naomi dibekali Kidar yang dapat memetakan setiap ruangan. Di pulau terlihat Safin yang baru saja tiba membawa Madeline dan Matilda. Safin disambut oleh Profesor Abruchev dan memberikan serum Herakles yang tertanam DNA Madeline dan Matilda. Safin membawa mereka ke taman beracun yang dia kembangkan dan berkata itu adalah warisan dari ayahnya. Sebuah kolam taman yang dihiasi bunga beracun. Safin kemudian memisahkan Madeline dan Matilda. Bond dan Naomi bergerak menuju pulau menggunakan kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sampai di pulau itu, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arloji dan menyisir setiap ruangan dipandu Ki dengan bantuan pemetaan ruangan dari Kidar yang dibawa Naomi. Bond berhasil menemukan Abruchev dan berencana segera meledakkan laboratorium tersebut. Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri atau dia akan menghabisi Matilda. Bond pun berencana menemui Safin dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat tersebut jika dia tak kembali. Sementara Madeline berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo. Sampai di tempat Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayang, Safin berhasil melarikan diri dan membawa Matilda. Dalam pelariannya, Matilda berusaha berontak dan menggigit tangan Safin. Lalu Safin membiarkan Matilda pergi begitu saja. Di tempat lain, Naomi akhirnya menghabisi Abruchev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Bond yang sedang berusaha mencari tahu keberadaan Safin berhasil bertemu dengan Madeline, dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah meja.
Lalu Bond meminta Naomi untuk segera membawa Madeleine dan Matilda, sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Safin. Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Key untuk menghubungi kapal selam Angkatan Laut dan segera mempersiapkan rudal agar menghancurkan fasilitas tersebut. Key mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan pakainya tetap terbuka atau semua akan percuma, karena tempat di situ dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Bond langsung membuka pakai tersebut dan berhasil. Bond kemudian bergegas mencari Safin. Sementara itu, Angkatan Laut menembakkan rudalnya menuju target. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayang, tiba-tiba pakainya kembali tertutup. Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba Safin muncul dan menembaki Bond. Bond berhasil mengalahkan Safin, namun sayang Bond terkena Herakles, di mana jika ia bersentuhan dengan Madeleine dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Bond langsung membunuh Safin. Bond kembali ke ruang kontrol dan membuka semua pakai yang ada di sana. Dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia tak akan pernah menyentuh Madeleine dan Matilda. Akhirnya untuk terakhir kalinya, Bond meminta Key menghubungkan panggilannya dengan Madeleine. Di sana Bond berkata bahwa ia takkan selamat. Bond berterima kasih kepada Madeleine yang telah melahirkan dan telah menjaga anaknya. Film pun diakhiri dengan Bond menunggu rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Semua tampak berduka atas kejadian itu. Mereka kehilangan suami, sahabat, dan satu-satunya agen terbaik yang selalu diandalkan. Film berpindah di markas MI6 di mana rekan-rekan Bond mengenang kematiannya. Madeleine kembali melanjutkan hidupnya bersama Matilda menuju Matera, Italia, tempat di mana dulu dia dan Bond bersama. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.